Eh, udah mateng nih. Kita makan yuk. Kubagikan potongan itu satu persatu. Mereka pun menyantap daging itu tanpa bicara lagi. Aku pun ikut menyantap daging tersebut tanpa terpikir yang kumakan adalah potongan tanganku sendiri. Ternyata daging musang seperti ini ya. Iya ya, dagingnya pekat dan tebal. Udah makan aja habisin. Habis ini kita lanjut turun ya. Entah dari mana datangnya bau busuk tersebut. Bau ini benar-benar busuk. Setelah itu aku pun mulai melihat penampakan-penampakan di kiri dan kananku. Kuntilanak, pocong, genderuwo dan masih banyak lagi. Bar, ayo lari. Jangan ada yang lari, terus istighfar dan berdoa. Gue takut, Bar. Lani berteriak dari atas pohon dan menunjukkan tangannya ke arah Lana. Serahkan dia, Ger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah mistis pendakian yang berjudul Bagian Tubuhku, Gunung Jawa. Cerita ini ditulis oleh Lukas Priyatno. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Bagian Tubuhku, Gunung Jawa. Jawa Tengah, tempat yang indah menurutku, dan di sini pun tempat aku dilahirkan. Aku tinggal di Jakarta bersama istri dan kedua anakku. Terbesit dalam pikiranku ingin rasanya pulang ke kampung untuk menengok orang tuaku. Akhirnya aku putuskan bulan depan untuk pulang ke tempat kelahiranku di Jawa Tengah. Memang ini yang dinamakan takdir. Aku ditugaskan oleh perusahaan tempatku bekerja untuk berkunjung ke sana. Aku pun pamit kepada istri dan anak-anakku karena ada tugas dari kantor selama 2 minggu. Semua perlengkapan sudah kusiapkan dan aku pun berangkat pagi itu menuju Jawa Tengah. Selama perjalanan aku teringat kawan-kawan kecilku dan kenangan bersama mereka saat melakukan pendakian di gunung. Mengapa aku jadi teringat pendakian itu ya? Guamku dalam hati. Hari telah berganti, aku pun sampai di Jawa Tengah. Bergegas aku menuju ke rumah orang tuaku. Dari kejauhan aku melihat mereka tengah bersantai di teras rumah dan sedang menikmati teh hangat pagi itu. Pak, Bu, aku pulang. Apa kabarmu, Le? Aku baik, Bu. Anak istrimu kenapa nggak kamu bawa? Aku ada tugas dari kantor, Bu. Bulan depan aku baru berniat membawa mereka ke sini. Sana masuk sarapan dulu, lalu istirahat. Kamu pasti lelah. Suara laki-laki tua yang sedang duduk sambil mengangkat gelas kopinya. Beliau adalah bapakku. Iya, Pak. Aku masuk dulu. Aku pun menuju kamarku. Tidak banyak berubah dengan rumah ini, hanya sedikit lebih rapi dari sebelumnya. Sampailah aku di dalam kamar dan pertama kali yang aku lihat adalah tas ranselku. Kembali aku teringat tentang kejadian beberapa tahun yang lalu, di mana aku dan kelima temanku melakukan pendakian di Gunung Jawa Tengah. Waktu itu aku masih kuliah semester 1 di salah satu universitas terkenal di Yogyakarta. Aku mempunyai teman satu geng berjumlah 6 orang. Aku, Putra, Jaya, Andi, Lana, dan Lani. Oh ya, perkenalkan, namaku Bara. Kita mempunyai hobi yang sama, yaitu mendaki, dan kita berenam berniat mendaki di Gunung Jawa Tengah. Setelah persiapan selesai, kita bersiap berangkat menuju gunung tersebut. Kita semua berkumpul di rumah Putra karena Putra hanya tinggal bersama kakaknya. Jadi rumah Putra kita jadikan base camp tempat kita berkumpul. Satu persatu anak-anak mulai datang. Aku berbicara dengan Andi. Di, lo bawa pesanan gue kan? Tenang, baru udah rapi semua. Tinggal kita nikmatin aja nih di atas. Andi menunjukkan 3 botol minuman untuk kita nikmati bersama. Tidak lama, Jaya, Lana, dan Lani pun datang dan kita packing ulang peralatan juga logistik. Lagi asik-asiknya kita packing, Lana dan Lani ngomong. Bar, gue lagi head nih. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa sih. Kalian bawa pembalut kan? Bawa kok, Bar.
Lana dan Lani adalah anak kembar, wajah dan sifatnya nyaris tidak ada bedanya. Yang membedakan hanya Lana anaknya lebih manis saja sih. Apa karena aku suka ya? Yuk, kita berangkat. Ayo berangkat. Serentak kita semua menjawab. Tak lupa kita pamit dengan kakaknya Putra dan langsung menuju base camp Gunung Jawa. Sampailah kita di kaki Gunung Jawa. Aku dan Jaya mengurusi Maxis sementara anak-anak menunggu sambil bercanda-canda. Setelah selesai kita siap menuju puncak Gunung Jawa. Trek di sana lumayan menguras tenaga. Udara semakin dingin di dalam sana. Sambil memandangi hutan yang lebat, Andi membuyarkan kedinginan yang kita alami. Weh, minum dulu nih, pada bengong-bengong aja loh. Sambil meminum minuman itu dan menyerahkan pada Jaya dan begitu seterusnya. Langit terlihat semakin gelap dan kita semua memutuskan untuk mendirikan tenda. Tak memakan waktu yang lama, 2 tenda kita berdiri. Aku dan Putra segera membuatkan makanan untuk kami santap. Hanya makanan sederhana namun kebersamaannya yang luar biasa. Setelah makanan matang, kita menyantap sama-sama disambut dengan gelak tawa tentunya. Karena kita sudah berada di gunung ini. Tinggal pagi nanti kita lanjutkan menuju puncak. Makan pun selesai, kita segera bersih-bersih peralatan. Aku belum bisa tidur. Akhirnya aku duduk di depan tenda sambil menikmati kopi hangat. Aku lihat Lana keluar dari tenda. Akhirnya kita ngobrol berdua. Aku emang suka sama Lana karena dia manis dan baik hati. Gimana Lan? Akhirnya bisa sampai sini. Seneng banget Bar. Besok kita ke puncak kan? Iya Lan, besok pagi-pagi kita berangkat ke puncak. Ya udah gue tidur duluan ya Bar. Makasih lo udah mau nemenin. Ya Lan, istirahat ya. Nanti pagi gue bangunin. Lana pun masuk ke dalam tenda dan aku masih asik berada di luar sambil menghisap rokok. Langit yang cerah membuatku betah memandang indahnya bintang-bintang yang terasa amat dekat denganku. Tanpa sadar akhirnya aku tertidur pulas di luar tenda sampai akhirnya, Bara, bangun, ayo kita ke puncak. Lana membangunkanku dari tidur. Oh iya, ayo kita ke puncak. Jawabku dengan semangat. Akhirnya kita berenam berangkat menuju puncak Gunung Jawa. Jalan kita susuri perlahan dan setelah 2 jam berjalan akhirnya kita sampai di puncak Jawa Tengah. Kita memandangi matahari yang mulai timbul dari balik lautan awan di sekeliling gunung itu. Sepanjang mata memandang hanya ada lautan awan putih dengan pantulan cahaya matahari. Sungguh indah kebesaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Kau telah ciptakan keindahan ini untuk kami. Aku memandang takjub sambil ku bersandar pada Lana. Bar, bongkar lagi ya. Andi berbicara sambil mengeluarkan minuman dari dalam tasnya. Lagi asik-asiknya kita minum, langit yang cerah berubah menjadi gelap dan hujan pun turun. Akhirnya kita putuskan untuk turun dari puncak Gunung Jawa. Aku memimpin turun ke bawah dan kita bertemu persimpangan. Bar, kita kemana nih? Gak tahu nih Put, kok gue bingung ya. Tadi udah dikasih tanda belum sih? Udah kok, gue yang kasih tanda tadi. Berdua sama Andi juga. Iya, baru udah gue ikat tali warna merah kok tadi. Ya udah, gini deh. Putra sama Londi cari tanda ke sebelah kanan, gue ke sebelah kiri. Gue kemana nih? Lo tunggu di sini temenin Lana sama Lani ya. Oke deh Bar. Hati-hati lo bertiga ya. Pesan Jaya pada kami putuskan berpencar untuk mencari tanda tali tersebut. Namun gak ketemu tanda apa-apa. Aku putuskan untuk kembali ke tempat semula. Gimana Bar, ketemu gak? Tanya Jaya, Putra dan Andi pun datang. Gak ada tanda tali Bar. Terus kita gimana nih? Sabar dulu ya, kita pasti keluar kok dari sini. Jawabku menenangkan kepanikan mereka berdua. Terus gimana nih Bar? Gue lihat sih jalur kanan lebih mudah tuh jalannya. Akhirnya kita berenam berjalan menyusuri hutan yang lebat. Hujan pun tak berhenti membasahi perjalanan kami. Suara gemuruh terdengar kencang di langit-langit, kilat dan petir pun bersautan silih berganti. Suasana semakin mencekam kala itu. Langit pun menjadi semakin gelap dan kita belum berhasil juga sampai di tempat camp. Terbesit di benakku putus asa, namun aku harus tetap bertahan untuk hidup di hutan ini. 1 hari sudah kami berjalan namun tak juga sampai ke bawah. Kita seakan dibawa berputar-putar di tempat yang sama. Hujan mulai reda dan kami merapat untuk menghangatkan tubuh dan tanpa sadar kami pun tertidur. Dalam tidurku,
Aku merasa ada yang bergerak. Kemudian aku membuka mataku. Aku melihat sesosok makhluk hitam besar tengah memeluk Lana. Sontak itu membuatku terkejut. Kemudian Lani tiba-tiba saja berteriak histeris dan berbicara. Bawa dia. Lani berteriak sambil tertawa dengan nada menakutkan dan seakan menggema di tengah hutan yang sepi dan menakutkan malam itu. Tawanya benar-benar membuatku takut. Aku tak tahu apa yang harus aku lakukan. Putra, Andi, dan Jaya bangun dan hampir saja ingin kabur, namun ku tahan mereka. Lani mulai berdiri. Aku pun spontan menarik kembali tubuhnya untuk duduk kembali, namun usahaku sia-sia. Tenaga Lani sangatlah kuat dan aku terpental jauh di buatnya. Woi, jangan diem aja dong, bantuin gue. Aku teriak meminta mereka untuk sama-sama membantu. Akhirnya Lani berhasil kita kendalikan. Sekarang tinggal Lana yang sedari tadi dipeluk makhluk hitam besar dan bertaring. Aku pun mencoba berkomunikasi dengan makhluk tersebut. Tolong lepaskan kawan kami. Aku berbicara dengan terbata-bata. Makhluk itu hanya diam dan tetap memeluk Lana yang tengah tertidur. Jangan harap, dia akan kami bawa. Jeritan Lani tiba-tiba saja meledak bersamaan hujan yang kembali turun membasahi hutan ini. Lani terus saja tertawa sambil bicara. Bawa dia, bawa dia. Aku lihat makhluk tersebut berdiri dan menggendong Lana. Aku menangis melihat ini dan aku coba berdoa meminta pertolongan. Ya Allah, selamatkanlah nyawa teman kami. Jangan biarkan makhluk itu membawa teman kami. Dengan tubuh gemetar aku terus berdoa. Makhluk tersebut tetap saja memeluk Lana dan makhluk itu perlahan menghilang bersamaan dengan Lana di pelukannya. Aku terus saja menangis sambil menyebut nama Lana. Air mataku terus saja mengalir deras. Begitu pula dengan ketiga temanku. Mereka menangis sambil terus memegangi Lani yang dari tadi terus berontak dan berteriak, "Bawa dia, bawa." Sekarang Lana benar-benar menghilang bersamaan dengan makhluk tersebut dan Lani pun tertawa kegirangan. Lani terus saja tertawa dan aku dekati Lani yang masih saja kerasukan. Hei Lani, istighfar. Jangan mau kau dikuasai makhluk ini, Lan. Lani hanya tertawa lepas dan menakutkan. Tanpa aku sadari tiba-tiba saja tanganku menampar wajah Lani. Lani terdiam dan menunduk. Suasana pun menjadi hening. Hanya ada suara hujan yang terus saja turun mengiringi kepergian Lana. Tubuh Lani kami sandarkan di dekat pepohonan dan aku mencari wadah untuk menada air hujan untuk kita minum karena persediaan air kami sudah tidak ada. Aku bingung harus berkata apa. Yang aku pikirkan bagaimana caranya bilang pada orang tua Lana. Kita berempat semua terjaga dan diam tidak bicara apa-apa sampai akhirnya kami semua tertidur. Matahari terasa menyilaukan wajahku dan aku pun terbangun. Aku melihat teman-temanku masih tertidur dan yang bikin aku kaget, ternyata Lana ada di samping Lani yang tengah tertidur. Lalu apa yang terjadi semalam? Apakah aku bermimpi? Aku pun berdiri melihat sekitar. Perutku keroncongan karena lapar dan aku melihat ada wadah air yang aku buat untuk menandangi air hujan. Aku berpikir, kalau semalam hanya mimpi, lalu kenapa wadah ini ada di sini? Ini benar-benar membuatku bingung sekali. Kemudian aku ambil air itu menggunakan daun dan meminumnya. Aku putuskan untuk membangunkan kelima temanku dan memberikannya air tersebut untuk mereka minum. Bara, aku lapar. Sabar ya nih. Habis ini kita turun ya. Nanti gue buatin lu nasi goreng deh. Jawabku sambil tersenyum menyemangati Lani dan juga yang lainnya. Setelah semua minum, kita lanjutkan kembali perjalanan. Jalanannya semakin tidak terarah. Langit yang cerah mendadak menjadi sangat gelap. Suara gemuruh pun terdengar dari atas langit. Kilatan petir pun terus bersinar di balik awan hitam. Kita berenam melanjutkan perjalanan turun. Putra memimpin paling depan, disusul Andi, Lana, Lani, Jaya, dan aku paling belakang. Kita terus mempercepat langkah kaki kita di tengah derasnya hujan di hutan ini. Mulailah terdengar suara tertawa seorang wanita dari atas pepohonan dan kabut pun menutupi pandangan kami seketika. Aku lihat Lani tiba-tiba saja berhenti di jalan. Lani seperti mematung. Putra dan Lana yang berada di depan tetap berjalan terus ke bawah, sedangkan Adi yang berada tetap di belakang Lani seperti orang ketakutan. Tiba-tiba saja Lani melompat dan berbalik menghadap kami bertiga sambil tertawa terbahak-bahak. Sontak ini membuatku kaget. Lani hilang kendali dan sepertinya Lani mengalami kerasukan seperti yang kulihat di dalam mimpiku semalam. Kalian tidak akan pulang. Lani melotot dan terus tertawa tanpa henti.
Andi yang jaraknya dekat dengan Lani sampai terjatuh duduk dan mulai panik. Pergi, jangan dekati aku. Teriak Andi pada makhluk yang ada di tubuh Lani. Lani terus saja tertawa tanpa henti. Kulihat di depan sana sudah tidak ada lagi Putra dan Lana. Mereka hilang di telan kabut yang menyelimuti hutan ini. Melihat tingkah Lani yang semakin tak terkendali, aku takut justru ia akan berbuat lebih dari ini. Aku berlari dengan cepat dan menubruk Lani hingga terjatuh. Kutampar berulang kali kedua pipi Lani dan menyuruhnya untuk istighfar. Namun Lani malah melotot dan terus saja berontak. Andi, Jaya, bantuin gue cepat. Aku berteriak meminta pertolongan mereka karena tenagaku sudah hampir habis. Andi dan Jaya langsung memegang kedua tangan Lani yang terus saja berontak. Sebisa mungkin kupanjatkan doa untuknya dan alhamdulillah Lani pun kembali tenang. Lani, kamu tidak apa-apa? Aku kenapa? Mengapa aku terbaring di sini? Apa kamu masih sanggup berjalan? Masih, Bar. Aku masih sanggup. Di mana Lana? Dia jalan di depan bersama Putra. Ayo kita nyusul mereka. Kita berempat kembali berjalan. Andi memimpin kami di depan, sedangkan aku membantu Lani berjalan dan Jaya berada paling belakang. Hujan tak henti-hentinya turun semakin deras. Perut kami pun semakin lapar karena sama sekali belum terisi makanan dari kemarin. Di depan sana aku melihat ada dua orang yang tengah duduk di pinggir jalur, namun tak sepenuhnya terlihat karena tertutup kabut. Kita terus berjalan menghampiri mereka dan ternyata Putra dan Lana yang tengah duduk menunggu kami. Kalian kemana aja sih? Kok baru sampai? Ada insiden dikit, Put. Kita istirahat dulu ya, kasihan Lani dia kelelahan. Kita berenam pun duduk merapat untuk menghangatkan badan. Bara, aku lapar. Suara Lana dengan nada pelan dan tubuh gemetaran. Tahan dikit lagi ya, Lan. Sebentar lagi kita pasti sampai ke bawah kok. Jawabku kembali memberi angin segar untuk Lana. Kami benar-benar tersesat di hutan ini dan entah mengapa belum juga mencapai kaki gunung. Kita sudah berjalan sampai 2 hari lamanya. Aku berdiri dan berniat mencari tanaman yang bisa kami makan. Aku pergi bentar ya, kalian tunggu di sini. Mau kemana lu, Bar? Gue mau cari tanaman yang bisa kita makan. Gue ikut, Bar. Ayo, Put. Yang lain tunggu di sini ya, jangan kemana-mana. Pintaku pada yang lain. Aku bergegas mencari tanaman yang bisa kami makan. Aku dan Putra pun terus saja berjalan menyusuri hutan tersebut dan tidak memakan waktu lama. Aku menemukan bunga cantiki. Langsung saja aku dan Putra memetik bunga tersebut dan kita kumpulkan. Bunga cantiki ini berwarna hijau kemerah-merahan dan bisa kita konsumsi tanpa harus mengelolanya. Bagaimana rasanya, Bar? Jangan banyak tanya, Put, petik aja. Jawabku, setelah cukup banyak kami kembali ke tempat semula dan membagikan bunga ini untuk kita makan. Benar saja bunga ini pun kita santap dengan lahapnya dan habis tanpa tersisa. Kita semua berdiri dan kembali melanjutkan perjalanan turun dari hutan ini. Baru beberapa langkah kami berjalan, petir menyambar pepohonan tepat di samping Putra. Pohon itu terbakar dan mati seketika karena hujan yang begitu deras. Kulihat Putra terpental jauh ke depan dan berguling terus ke bawah. Aku pun berlari untuk menangkap Putra. Putra memegang telinganya menggunakan kedua tangannya dan sambil berteriak, "Tolong, sakit!" Terus saja Putra berteriak kesakitan. Kulihat darah mengalir dari kedua belah tangan Putra melalui sela-sela jari tangannya. "Put, lo kenapa?" Tanyaku dengan Putra yang terus saja berteriak kesakitan. Suara Putra benar-benar membuatku panik dan tak tahu harus berbuat apa. Hujan menjadi semakin deras, petir pun terus menyambar. "Put, lo kenapa?" Teriakku namun Putra terus saja menggelepar dan berguling-guling di tanah. Aku lihat matanya melotot dan terpejam. Aku rasakan Putra sangat merasakan sakit yang luar biasa. "Bara, kenapa semua menjadi gelap? Gue gak bisa lihat lo, Bar. Gelap, Bar, gelap." Putra terus saja bicara seperti itu dengan wajah yang panik. Kemudian petir kembali menyambar dan membuat pohon yang berada di belakang Jaya tumbang. Jaya pun tertimpa batang pohon tersebut dan ambruk seketika. Disambut dengan teriakan Lani yang terkejut. Lani histeris, Lani jongkok ketakutan dan Lana hanya menangis meminta pulang. Dengan berlinang air mata dan terus menyebut nama mamahnya, Andi langsung bergegas menolong Jaya dan mengangkat batang pohon yang menimpa. Jaya tak sadarkan diri dan sepertinya ia pingsan. Darah keluar dari kepala Jaya dan terus mengalir.
Entah apa yang sedang menimpa kami hari itu. Kejadian demi kejadian terus saja datang silih berganti. Kita harus cepat-cepat keluar dari tempat ini. Dek, apa lo bisa maaf aja ya? Bisa Bar, ayo kita pulang. Bud, apa lo masih kuat jalan? Masih Bar, tapi gue gak bisa melihat. Baik, lo gue bantu berjalan ya. Makasih Bar. Kemudian aku memapa Putra berjalan. Dengan langkah yang terseok-seok kami terus saja turun ke bawah dan menembus lebatnya kabut yang menutupi jarak pandang kami. Hujan mulai reda dan langit pun mulai menjadi gelap. Di depan sana aku melihat ada sebuah saung atau pendopo dan aku putuskan untuk beristirahat di tempat itu. Aku lihat sepertinya tempat persinggahan sementara. Ada tempat untuk beristirahat dan cukup untuk kami berlima. Kami baringkan Putra di tempat itu dan aku bantu Andi untuk meletakkan Jaya di samping Putra. Di sana ada beberapa kayu kering, mungkin saja sengaja ditinggalkan pemiliknya di sini. Langsung saja aku buat api kecil untuk menghangatkan tubuh kami. Kulihat hujan masih saja turun, tapi tidak seperti sebelumnya. Kita berempat berkumpul di dekat api unggun yang aku buat dan Lana bicara. Bara, aku ingin pulang. Sabar ya Lan. Besok pagi kita pulang, kamu berdoa terus ya. Sebaiknya kalian juga istirahat. Biar gue yang jaga api ini agar tetap menyala. Akhirnya mereka segera membaringkan tubuh mereka masing-masing, sedangkan aku terus saja menjaga api ini agar tetap menyala. Malam yang dingin semakin menusuk hingga ke tulang. Untunglah api unggun ini bisa sedikit menghangatkan tubuhku yang mulai kelelahan. Aku memperhatikan kelima sahabatku. Gara-gara aku membawa minuman ke puncak gunung inilah mereka terkena imbasnya. Aku terus saja menyalahkan perbuatan bodohku ini. Penyesalan ini terus saja menghantui perasaanku di malam itu. Aku tetap duduk di perapian itu sambil terus menatap kelima sahabatku yang tengah tertidur dalam lelahnya. Bar, lo masih di situ? Tanya Putra mengejutkan lamunanku. Put, lo baik-baik aja kan? Gue masih gak bisa lihat Bar. Apa gue bakalan buta ya? Jangan ngomong gitu ah. Lo pasti baik-baik aja kok Put. Apakah kita bisa keluar dari hutan ini Bar? Kita pasti bisa keluar Put. Lo jangan khawatir ya. Obrolan kami terus berlanjut sampai akhirnya aku pun tertidur di dekat perapian. Kicau burung membangunkanku di pagi itu. Kulihat Lana tengah berada di dekatku dengan menghadapkan tangannya di perapian. Kamu udah bangun Lan? Sudah dari tadi Bar. Kulihat wajah Lana begitu pucat dan bergetar. Kamu pucat sekali Lan. Kamu lapar? Lana hanya mengangguk menjawab pertanyaanku. Kamu tunggu sini ya. Aku mau cari makanan. Hati-hati Bar. Aku mulai berjalan menembus kabut yang masih saja menyelimuti hutan ini. Semakin dalam aku masuk ke dalam hutan, aneh mengapa aku tak menemukan bunga cantigi seperti yang kulihat kemarin. Kabut yang pekat membuat jarak pandangku menjadi berkurang. Alam sepertinya memang sedang tidak lagi bersahabat denganku. Hujan kembali turun dengan deras. Langit mulai menjadi hitam di pagi itu. Seakan aku berjalan di malam hari. Tak ada senter ataupun cahaya yang menerangi langkahku. Suara gemuruh mulai terdengar di tengah hutan yang sepi ini. Kulangkahkan kakiku terus masuk ke dalam hutan yang gelap. Tiba-tiba aku terperosok ke dalam jurang yang sangat dalam. Aku berteriak dan teriakanku menggema di tebing jurang. Sebisa mungkin aku meraih akar-akar pepohonan menggunakan kedua belah tanganku. Kurasakan amat sakit pada jari-jari tanganku. Aku pun berhasil menggapai akar tersebut dan aku menggantung di bibir jurang. Tak kurasakan kakiku menyentuh apapun, entah seberapa dalam jurang ini. Dengan sisa tenagaku, kuraih akar-akar tersebut dan terus memanjat kembali ke atas. Sampai aku rasakan kakiku menyentuh sebuah bongkahan batu besar kala itu. Aku berbaring di sana. Seketika aku terbayang wajah ibuku, ingin rasanya aku memeluk beliau kembali. Aku pun menangis di tepian jurang dan terus saja terbayang wajah ibuku. Tak lama dari sana aku mendengar suara gemuruh dari atas jurang. Entah suara apa itu, kabut yang begitu pekat membuat aku tidak bisa melihat apa-apa. Aku hanya merasakan getaran dari dalam tanah. Suara itu semakin lama semakin mendekat ke arahku. Terus saja aku menatap ke atas sambil berbaring. Batu-batu kerikil berhamburan menerpa wajahku. Seketika aku lihat sebuah batu besar tepat berada di depan mataku. Tak sempat lagi aku mengelak, aku berteriak sekencang-kencangnya. Aku tak merasakan apa-apa.
Aku lihat batu besar itu tidak mengenai wajahku, namun aku tidak bisa menggerakkan tanganku. Baru ku tersadar bahwa batu besar itu menghantam tangan kiriku. Sekuat tenaga aku geser batu tersebut dengan tangan kananku. Perlahan mulai bergerak dan aku mulai merasakan sakit pada bahu kiriku. Terus ku gerakan batu itu dan batu tersebut bergerak dan jatuh ke dalam jurang. Seketika aku mulai mengeluarkan air mata. Dengan sendirinya rasa sakit sangat terasa pada tanganku. Aku melihat tangan kiriku hancur akibat tertimpa batu besar itu. Aku terus saja menangis menahan sakit. Aku berteriak meminta pertolongan pada ibuku. Aku coba bangkit dengan terus menahan rasa sakit pada lenganku. Darah terus saja mengalir bersamaan dengan derasnya hujan kala itu. Sulit sekali buatku untuk bangkit, namun aku harus tetap bertahan dan aku harus tetap hidup demi kawan-kawanku. Kulihat tulangku remuk akibat hantaman batu besar itu dan tanganku sudah terpisah dari tubuhku. Dengan sekuat tenaga aku pun mulai bangkit. Ku ambil pisau belatiku dan ku sobek celana panjangku. Setelah itu aku mulai memotong sisa-sisa tulang yang masih menempel di bagian tanganku. Aku tarik nafasku dalam-dalam dan mulai aku lakukan. Aku terus lakukan itu dan ini hal gila yang pernah aku lakukan. Aku menahan jeritan dengan kain celanaku yang kusobek tadi dan kusumpal mulutku. Air mataku terus saja mengalir di kedua belah mataku. Ayah, ibu, ini sungguh sakit. Itu saja yang aku rasakan dalam hati. Setelah itu perlahan aku mulai membalut luka di tangan sebelah kiriku untuk menghambat darah yang terus saja mengalir deras. Kuikat dengan kuat dan sambil aku berteriak. Nafasku terengah-engah, detak jantungku menjadi cepat. Aku masih terduduk lemas sambil melihat tanganku yang tergeletak hancur tak berbentuk. Seketika aku teringat Lana dan kelima temanku yang kelaparan karena memang sudah 3 hari kami tidak makan apapun. Seketika aku mempunyai ide gila. Akan kubawa tanganku untuk dimakan oleh teman-temanku. Aku potong jari-jari tanganku yang masih utuh agar tak terlihat oleh temanku. Aku potong jari-jari tanganku yang masih utuh agar tak terlihat oleh temanku. Aku potong lenganku menjadi 6 bagian dan aku masukkan ke dalam kantong jaketku. Tanganku yang buntung aku tutupi menggunakan jaket panjangku agar tidak nampak terlihat kalau tanganku sudah tidak utuh lagi. Aku pun mencoba berdiri dan meraih akar-akar tersebut dan memanjatnya ke atas dengan satu tangan dan dibantu kedua kakiku. Dengan susah payah akhirnya aku pun berhasil sampai di atas. Aku tergeletak, kepalaku tiba-tiba saja pusing. Mungkin ini akibat darah yang tadi banyak keluar dari lenganku. Aku memutuskan beristirahat sebentar, entah berapa lama aku tertidur di sini. Aku bangun dan mulai berdiri kembali. Kulanjutkan berjalan menuju pendopo di mana kelima temanku pasti sedang menungguku dengan cemas. Setelah lama berjalan aku pun sampai di pendopo tersebut. Aku lihat mereka sedang tertidur pulas. Aku mengambil potongan tanganku dari dalam jaket. Potongan tersebut aku tusukkan di kayu yang sudah aku tajamkan sebelumnya. Aku tambahkan kayu bakar tersebut dan mulai memegang potongan tanganku. Aroma yang keluar membuat perutku semakin lapar. Aku melirik teman-temanku. Mereka terbangun karena aroma daging panggang yang sedang kubakar. Kamu buat apa, Bar? Tadi sewaktu aku mencari bunga cantigi, ada seekor musang yang menyerangku. Dengan sangat terpaksa musang itu aku bunuh dan membawanya kemari. Aku pun melihat Jaya sudah siuman. Lo baik-baik aja, Jay? Kok gue ada di sini? Tadi lu sempat pingsan, Jay. Makanya lu gue bawa kemari. Udah mateng nih. Kita makan yuk. Kubagikan potongan itu satu persatu. Mereka pun menyantap daging itu tanpa bicara lagi. Aku pun ikut menyantap daging tersebut tanpa terpikir yang kumakan adalah potongan tanganku sendiri. Ternyata daging musang seperti ini ya. Iya ya, dagingnya pekat dan tebal. Udah makan aja, habisin. Habis ini kita lanjut turun ya. Setelah semua makanan habis, kita pun bergegas kembali berjalan menuju bawah kaki Gunung Jawa. Adi memimpin paling depan sambil membantu Putra berjalan. Disusul Lana, Lani, Jaya dan aku tetap berada di paling belakang. Kami berenam terus saja berjalan perlahan menyusuri tanah yang licin karena hujan yang tak pernah berhenti. Tiba-tiba aku mendengar suara gamelan Jawa. Entah hanya aku yang mendengar atau kelima temanku juga mendengar, namun langkah kaki kita berhenti semua. Bar, lu denger gak suara apa itu? Jangan dengerin, jalan aja terus. Ayo lanjut jalan. Pintaku pada kelima temanku.
Aku mempunyai sebuah firasat buruk setelah mendengar suara gamelan itu. Baru aku melangkah, aku menabrak Lani yang tiba-tiba saja berhenti. Kulihat Lana mulai bergerak seperti seorang penari yang mengikuti irama gamelan ini, sedangkan Lani hanya mematung tanpa bergerak sedikit pun. Kita terdiam dan tak tahu apa yang sedang terjadi pada Lana dan Lani. Lana terus saja menari dengan gemulai, seperti orang yang sudah biasa menari. Gerakannya sangat lembut dan terus saja memberi senyum, menambah suasana menjadi sangat mistis pada saat itu. Lani yang sedari tadi berdiri mematung tiba-tiba saja berlari dan memanjat pohon yang besar yang berada di samping Andi dan Putra. Gerakannya sangat cepat sekali. Batang pohon yang dipenuhi lumut tak menghentikan gerakan Lani untuk terus memanjat ke atas pohon itu. Setelah sampai di atas pohon, Lani berhenti dan menatap sinis kepadaku dan teman-temanku. Dengan suara yang lantang Lani berteriak, Datanglah, datanglah. Suara Lani sangatlah menakutkan. Yang aku dengar suara itu seperti suara laki-laki dewasa. Setelah teriakan Lani, suasana menjadi hening. Suara gamelan Jawa pun tak terdengar lagi. Aku, Andi, Putra, dan Jaya hanya diam tak bergerak. Kulihat wajah kepanikan mereka mulai terasa. Lana pun diam tak bergerak dan hanya duduk bersimpuh menghadap Lani yang sedang berada di atas pohon besar itu. Kabut makin pekat, bau busuk yang sangat menyengat sekali. Kulihat Jaya muntah karena bau busuk ini sangat-sangat menyengat. Entah dari mana datangnya bau busuk tersebut. Bau ini benar-benar busuk. Setelah itu aku pun mulai melihat penampakan-penampakan di kiri dan kananku. Kuntilanak, pocong, genderuwo, dan masih banyak lagi. Bar, ayo lari. Jangan ada yang lari, terus istighfar dan berdoa. Gue takut, Bar. Kalian lihat apa? Kasih tahu gue. Putra yang tak bisa melihat pun ikut menjadi panik. Andi terus saja menangis dan tiba-tiba makhluk-makhluk tersebut tertawa dan berteriak. Teriakan dan tawa mereka membuat gendang telingaku sakit, sepertinya ada yang ingin meledak dan sangat kencang berdengung. Lani berteriak dari atas pohon dan menunjukkan tangannya ke arah Lana. Serahkan dia, Ger. Kemudian Lana terkulai lemah dan jatuh ke tanah. Dengan sigap aku memopong tubuhnya. Aku terus menggoyang-goyangkan tubuh Lana. Akhirnya Lana pun membuka mata, sedangkan Lani masih saja berada di atas pohon dan terus menatap sinis terhadapku. Putra yang dari tadi kebingungan pun bicara dengan lantang. Hei iblis, aku tak takut padamu, lepaskan teman-temanku. Suara Putra membuat keadaan semakin tegang saja. Lani yang dirasuki makhluk halus pun bereaksi dan melompat dari atas pohon. Hah, kau berani menantangku, bocah ingusan. Lani berjalan setengah merangkak dan terus mendekat ke arah Putra. Dengan cepat Lani menerkam Putra dan mencakar-cakar tubuh Putra yang tak berdaya. Bangkit dan lawan aku. Suara Lani dengan terus mencabik tubuh Putra dan kembali tertawa. Aku bingung harus berbuat apa. Aku hanya bisa berdoa pada Yang Maha Kuasa dan memohon perlindungannya. Aku bacakan terus ayat kursi yang aku hafal dan diikuti oleh semua teman-temanku. Lani langsung bereaksi dan menggelepar-gelepar di tanah. Panas, panas. Hentikan, hentikan itu. Lani berteriak kepanasan dan terus berguling-guling. Aku melihat makhluk di sekelilingku pun menjerit dan perlahan menghilang satu persatu. Keadaan pun menjadi sedikit membaik. Lani terdiam dan mengeluhkan kakinya sakit. Lani menjadi kebingungan dengan apa yang tadi telah menimpanya. Sebaiknya semua berdoa minta pada Allah untuk keselamatan kita. Akhirnya kami duduk melingkar dan berdoa pada Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami. Ini semua salahku. Maafkan kesalahanku ya Allah. Terimalah permintaan maafku ini dan tunjukkan kemana arah untuk kami menuju ridho-Mu ya Rabb. Terus saja aku berdoa di dalam hati memohon ampun atas apa yang telah aku perbuat. Air mata tak terasa mengalir deras sendirinya. Ya, kami semua menangis kala itu dan merasa sangat menyesal. Kemudian kami semua berdiri dan memutuskan melanjutkan perjalanan lagi. Langit tak berubah dari pagi hingga sekarang. Yang kurasa hanya gelap-gelap dan gelap. Tapi itu tak mengurungkan niat kami untuk tetap berjalan. Entah berapa lama kami berjalan, lalu sampailah kami di sebuah pohon besar. Pohon ini sangatlah rindang dan lebat hingga air hujan pun tidak bisa menembus daun-daunnya. Aku putuskan untuk bermalam di tempat ini karena sangat lelah rasanya. Sungguh aku mulai tak sanggup lagi untuk berjalan.
Aku duduk dan bersandar di bawah pohon besar itu. Kulihat Andi dan Jaya mencari kayu-kayu di sekitar pohon ini. Mereka segera membuat perapian kecil untuk menghangat. Gue tidur sebentar ya. Ya Bar, lo tidur dulu aja biar gue sama Jaya yang berjaga. Suara Andi membuatku tenang karena aku merasa terjaga malam ini. Lana pun menghampiriku dan menyandarkan kepalanya di pundak sebelah kananku. Bara, aku kedinginan. Bolehkah aku memelukmu? Ungkap Lana terhadapku. Aku hanya diam tak menjawab. Mataku terasa berat dan tubuhku kedinginan. Yang kurasakan tangan Lana memelukku dengan erat. Tangannya merangsak masuk ke dalam jaket dan baju yang aku gunakan. Lana meletakkan tangannya di dadaku. Dingin sekali tanganmu, Lana. Gumamku dalam hati, namun ku tahan karena aku tak mau Lana tambah kedinginan. Kurasa tangan Lana mulai beradaptasi dengan suhu tubuhku. Ya, sentuhannya menjadi lembut, hangat dan nyaman. Tanpa terasa aku mulai memejamkan mataku dan terlelap. Tenggorokanku mengering, aku terbangun dari tidurku. Kulihat Lana masih tertidur pulas di dadaku. Aku membenarkan posisi Lana, kemudian aku berdiri. Kulihat di sekeliling hutan ini sepertinya pagi telah datang. Aku pun berjalan dan mencari sesuatu yang bisa aku minum. Aku pun membangunkan kelima temanku. Hei, ayo bangun. Kita lanjutkan perjalanan dan mencari sesuatu untuk kita makan dan minum. Ku goyang-goyangkan tubuh mereka satu persatu. Mereka pun bangun dari tidur lelapnya. Bara api yang masih menyala aku matikan menggunakan sepatuku. Aku injak-injak sampai semuanya mati dan kupastikan tidak ada sumber api lagi dari kayu tersebut. Setelah semuanya siap, aku melanjutkan perjalanan. Andi kembali memimpin paling depan. Setelah itu Jaya yang sambil memapa putra disambung Lani, Lana dan aku paling belakang. Andi berhenti. Bara, ada banyak lumut di sini. Stop dulu, Di. Lumut itu mengandung banyak air. Kita bisa minum. Jawabku. Akhirnya kami semua menyedot air dari lumut-lumut tersebut. Rasanya lega sekali tenggorokanku. Air dari lumut ini begitu segar. Kami pun terus melakukan itu. Setelah selesai kami lanjutkan berjalan. Bara, badanku panas. Adi, kita berhenti dulu. Badan Lana panas banget. Aku berteriak pada Andi yang berada di depan. Andi pun berhenti dan berjalan ke arah Lana yang terduduk lemah. Kamu tahan dulu ya, Lan. Aku akan carikan obat untukmu. Gue ikut ya, Bar. Jaya, lu jaga mereka ya. Tenang, Bar, gue pasti jaga mereka. Lo hati-hati ya. Kemudian aku berjalan ke dalam hutan bersama Andi berharap menemukan tumbuhan yang bisa aku jadikan obat untuk Lana. Tak lama kita berjalan, aku menemukan pohon semanggi. Daun semanggi berwarna hijau dan lebar. Daun ini bisa menetralkan racun dalam tubuh dan juga bisa menurunkan panas pada tubuh. Setelah terkumpul, aku bergegas kembali. Langsung aku tumbuk daun itu menggunakan batu kecil dan menyuruh Lana untuk segera meminumnya. Kalian kunyah aja daun semanggi ini. Ini baik buat tubuh kita. Gimana, Lan? Sudah baik kan? Udah, Bar. Tapi kaki kananku terasa sangat sakit. Lana mengeluh sakit pada kaki kanannya. Aku pun melepas sepatu yang digunakan Lana. Kulihat kakinya pucat, mungkin karena memang sepatu yang digunakannya basah selama 4 hari. Aku lihat tak ada yang luka pada kaki Lana. Aku pun menggulung celana panjangnya. Benar saja, feelingku kaki Lana nyeri akibat pacet yang menempel pada kakinya. Pacet atau biasa disebut lintah, lebih dari satu yang menempel di kaki Lana. Yang aku lihat membuat aku merinding. Baru ini aku melihat lintah menempel sebanyak ini. Lana menjerit ketakutan dan menendang-nendang kakinya berharap binatang itu terjatuh. Lana benar-benar ketakutan atas apa yang terjadi pada kaki kanannya. Aku mencabut belatiku dan meminta bantuan Andi dan Lani untuk memegangi Lana. Kugesekkan belatiku pada lintah yang menempel di kaki Lana. Sangat keras hewan ini menempel, mungkin sudah lama ia berada di sana. Lana berteriak kesakitan. Aku tahu ini memang sakit, tapi ini harus aku lakukan. Lintah itu pun satu persatu mulai kulepaskan dari kaki Lana. Kulit kaki Lana ikut terkelupas karena tergesek oleh belatiku. Darah mulai mengalir dari kulit Lana dan semakin banyak, hingga menempel di tangan kananku. Lana terus saja merintih kesakitan dan memejamkan matanya. Lani hanya menangis sambil terduduk lemas di samping Lana. Sepertinya Lani pun merasakan apa yang saudara kembarnya rasakan. Akhirnya lintah yang terakhir terlepas dari kaki Lana. Setelah itu aku mengunyah daun semanggi dan kutempelkan pada luka di kaki Lana.
Hei, sudah selesai Lan. Benarkah itu Bar? Terima kasih Bara, terima kasih. Apakah kamu masih sanggup berjalan? Masih Bar, aku masih kuat. Akhirnya kami putuskan untuk melanjutkan kembali perjalanan. Andi masih tetap berjalan paling depan, lalu Lani kemudian, Jaya yang memapa Putra, Lana dan aku paling terakhir. Aku terus memperhatikan Lana, rambutnya panjang sebahu, ia memakai flanel kotak-kotak berwarna merah. Sambil senyum aku terus saja memandanginya dari belakang. Ayo, kamu memperhatikan aku ya? Lana benar-benar mengejutkanku dan memberi senyumnya yang manis. Kalau diperhatikan di atas bibir Lana ada sedikit bulu tipis yang tumbuh di sana. Kamu ngagetin aku aja. Bara, terima kasih ya. Terima kasih untuk apa, Lan? Kamu sangat baik denganku. Sepertinya aku menyukaimu, Bar. Lana berbicara dengan lembut. Wajah Lana memerah dan memberikan senyum yang indah. Lana berlari menjauh dariku. Mungkin ia malu karena telah mengungkapkan isi hatinya padaku. Aku pun menyukaimu, Lan, teriakku dalam hati. Lana berjalan paling depan dan sesekali berjalan mundur menghadap ke belakang untuk melihatku, begitu seterusnya. Aku pun tersenyum melihat tingkah laku Lana yang manja, sampai akhirnya Lana berhenti dan menatapku pekat. Aku terus saja berjalan ke arahnya, namun Lana tetap diam mematung. Aku semakin mendekat pada Lana. Tiba-tiba saja Lana berteriak. Tidak! Teriakan Lana mengejutkanku dan yang lainnya. Lani menghampiri Lana dan bertanya, "Kamu kenapa?" Bara. Lana terus saja mematung dan berbicara terpatah-patah. "Kenapa dengan Bara? Ia baik-baik saja." Kemudian Lana berlari tepat di hadapanku. Kulihat wajahnya yang kebingungan dan mengeluarkan air mata. Tanganmu, Bar. Semua melihat ke arahku dengan tatapan kebingungan. Bara, jawab aku, tanganmu kenapa? Sejak kapan ini terjadi? Lana berteriak terus saja bertanya dan memegang jaketku yang seharusnya itu adalah lengan kiriku. Lana menangis dan memelukku. Tubuhku digoyang-goyangkan oleh Lana seraya meminta penjelasan atas apa yang terjadi pada lengan kiriku. Kawan-kawanku yang lain pun bertingkah sama. Mereka mempertanyakan tentang tanganku. Hanya ada tangisan yang keluar dari wajah mereka. Mengapa kamu tidak menjawab, Bara? Jawab pertanyaanku. Tak henti-hentinya Lana mempertanyakan itu dengan tangis yang kian menjadi. Aku hanya diam dan membelai rambut indahnya dan berkata, "Tenanglah, aku baik-baik saja." Lana tetap tidak terima. Lana terus saja memaksaku untuk menjelaskan apa yang terjadi. Namun aku hanya diam tanpa menjelaskan apa-apa. Aku melihat wajah sahabatku satu persatu seraya berkata, "Tenanglah sahabat, aku tetaplah Bara yang kalian kenal. Sebenarnya apa yang terjadi, Bar? Lu cerita sama gue." Putra angkat bicara. Akhirnya aku pun menjawab, "Gak ada yang perlu gue jelasin, kawan. Ini kesalahan gue karena terlalu ceroboh." "Tapi mengapa kamu tidak bercerita apa-apa padaku, Bara?" Lagi dan lagi Lana bertanya sambil menangis dan memelukku, sambil terus menyentuh lengan pada jaket panjangku. "Maafkan aku, Bara. Maafkan aku. Harusnya aku mengetahui ini dari awal. Maafin aku." Tangis Lana semakin kencang sampai akhirnya Lana pun terkulai lemah dan terjatuh. "Lana!" Teriakku terkejut melihat Lana yang tiba-tiba saja terjatuh dan tak sempat kutangkap. Wajah Lana pucat, bibirnya menjadi membiru. "Apakah Lana terkena hipotermia?" Gumamku dalam hati. Lana, bangun Lan, sebentar lagi kita sampai." Terus saja aku berteriak membangunkan Lana yang pingsan, tapi Lana tak bergeming dan tetap saja diam. Aku dan Jaya bergegas mencari kayu, sedangkan Adi mencari akar untuk penguatnya. Aku berjalan di sekitar hutan tersebut dan memotong beberapa batang kayu untuk kubuat tandu. Setelah semuanya terkumpul, aku dan Jaya segera merakit tandu tersebut. Dua belah kayu yang panjang aku apit dengan kayu yang berukuran kecil sehingga membentuk seperti anak tangga. Kemudian aku memapah tubuh Lana yang dibantu Andi dan Jaya. Lana sekarang sudah berada di atas tandu yang kami buat. "Biar aku aja yang bawa Lana," pinta Jaya.
Kalau lo lelah gantiannya Jai, biar gue berjalan paling belakang. Timbalku pada Jaya, kemudian kami melanjutkan perjalanan turun ke bawah. Andi dan Putra berjalan paling depan, disusul oleh Lani, kemudian Jaya yang menyeret tandu. Aku tetap berjalan paling belakang. Tak kurasakan tanda-tanda akan mencapainya kaki Gunung Jawa. Ini perjalanan 4 hari yang sangat melelahkan untukku. Entah sedang berada di mana aku ini. Tapi aku tak putus asa, aku harus kembali untuk pulang bersama kalian teman-temanku. Langit nampak mulai sore, kabut pun kembali menutupi jarak pandang kami. Mengapa terasa cepat sekali hari berganti di hutan ini? Aku terus berjalan sambil memperhatikan wajah Lana yang pucat. Tiba-tiba, aku mendengar seperti suara batang pohon yang patah dan suara teriakan Andi memanggil nama Putra. Entah apa yang terjadi di depan sana, kabut yang pekat membuatku tak melihat apa yang sedang terjadi. Aku sedikit mempercepat langkahku dan aku meninggalkan Lani, Jaya, dan Lana. Jai, gue kejar Adi ya. Cepet Bar, cepet. Jawab Jaya yang panik mendengar teriakan Andi. Dengan setengah berlari, akhirnya aku temukan Andi yang berdiri di tepi jurang. Ada apa Di? Di mana Putra? Putra. Putra! Suara teriakan Andi menggema di jurang itu. Aku benar-benar tak melihat Putra kala itu. Hei, jawab gue, di mana Putra? Aku bertanya sekali lagi pada Andi. Andi pun akhirnya menjelaskan padaku. Sewaktu gue jalan, tiba-tiba Putra tergelincir dan jatuh ke dalam jurang, Bar. Gue gak sempat menangkap Putra, Bar, karena gue terpeleset bebatuan yang licin. Andi menjelaskan dengan wajah panik dan juga bersalah. Aku pun melihat raut rasa bersalah itu di wajah Andi. Berulang kali Andi menyalahkan dirinya sendiri. Kulihat Andi berteriak sambil menamparkan wajahnya menggunakan kedua belah tangannya. Aku melihat air matanya mengalir deras. Andi terkulai lemah di tepi jurang memanggil Putra dan terus menyalahkan dirinya sendiri. Cahaya di langit mulai menghilang, kabut pun semakin tebal dan menutupi pandanganku. Hembusan angin berganti menjadi sangat dingin. Ini lebih dingin dari hari-hari sebelumnya. Tak ada tanda-tanda keberadaan Putra saat itu. Put, bertahanlah. Kita pasti menemukanmu. Hal itu yang kusampaikan dalam hati kecilku. Aku mendengar suara dari belakang. Ternyata Jaya dan Lani yang sedang menyeret tandu Lana. Apa yang terjadi, Bar? Tenangkan pikiranmu, Jai. Di mana Putra? Jaya kembali bertanya. Aku hanya diam tak menjawab. Ini semua salah gue, Jai. Kalau aja gue gak tergelincir, Putra gak bakal jatuh ke jurang. Andi menjelaskan pada Jaya sambil terus meneteskan air mata. Andi bertumpu pada kedua lututnya. Kedua tangannya mencengkram rumput-rumput di tepian, matanya terus menatap ke arah jurang yang diselimuti kabut tebal. Air mata Andi bagai lautan yang terkena gelombang tsunami. Meluap melalui bibir pantai terus menerus. Aku melihat raut wajah penyesalan pada Andi. Aku berjongkok di samping Andi dan berkata, Lo belum selesai nangisnya. Gue mau turun cari Putra. Kalau lo udah selesai nangis, susul gue ya. Aku perlahan mencari jalan untuk menuruni jurang tersebut. Ku tengok Andi dan kulihat raut wajahnya penuh harapan. Ia mengusap air matanya lalu menyusul aku untuk turun. Jaya, gue titip Lana dan Lani ya, buat api unggun biar Lana tetap hangat. Baik, Bar. Lo berdoa hati-hati ya. Bawa Putra kembali. Jaya memberi semangat untuk kami berdua dan sebuah harapan untuk Putra kembali. Kami terus menuruni jurang tersebut. Untungnya di sisi jurang banyak terdapat akar-akar pohon yang bisa kita jadikan pegangan untuk turun. Aku mempunyai firasat Putra pasti selamat, namun aku tak tahu di mana ia berada. Sepanjang menyusuri jurang, aku dan Andi terus saja memanggil nama Putra terus-menerus. Di bawah sana aku melihat jaket berwarna biru tersangkut di ranting pohon jurang itu. Bara, itu Putra. Seru Andi memberitahukanku, tangannya menunjuk ke arah bawah jurang. Iya, itu benar Putra. Ia tersangkut di pohon dan tak bergerak. Dengan perlahan aku dan Andi berjalan terus menuruni jurang tersebut. Akhirnya kami sampai di tempat Putra tersangkut. Aku memeriksa apakah Putra masih bernafas. Alhamdulillah Putra masih bernafas.
Seruku dalam hati, namun aku bingung bagaimana caranya membawa Putra untuk naik ke atas. Andai saja tanganku tidak buntung, pasti aku akan dengan mudah untuk membawa Putra keluar dari tempat ini. Kemudian Andi berinisiatif untuk menggendong Putra. Aku hanya mengiyakan kemauan Andi karena aku tak bisa berbuat banyak untuk ini. Aku hanya menyarankan Andi untuk mengikat Putra menggunakan jaketnya. Ku buka ikat pinggangku dan memberikannya pada Andi. Lo ikat ini di pinggang agar Putra nggak sampai merosot. Andi melakukan apa yang kuperintahkan. Lalu Andi berkata, Ayo Put, kita pulang. kita pulang. Kata-kata Andi membuatku sedih sekaligus bahagia karena sesusah apapun keadaannya, kita masih saling merangkul dan saling tolong menolong. Inilah sahabatku yang membuatku masih bisa bertahan sampai sekarang. Andi mulai menaiki tebing-tebing jurang menggunakan akar dan dibantu oleh kedua kakinya. Aku pun menyusul menaiki jurang tersebut. Kulihat raut wajah Andi tampak lelah, namun kurasakan semangatnya mengalahkan rasa lelahnya. Entah berapa lama aku, Andi dan Putra berada di jurang ini. Kudaki terus bebatuan yang licin, sempat beberapa kali aku dan Andi tergelincir. Namun itu tak mematahkan semangat kami untuk membawa Putra ke atas. Usahaku dan Andi membuahkan hasil. Akhirnya kami sampai di atas jurang tersebut. Di atas aku melihat Jaya yang tengah menunggu cemas. Makin ke atas aku melihat Lani yang tengah menunggu. Bara, aku hafal suara ini. Iya, itu suara Lana. Kulihat Lana tersenyum padaku dengan berlinang air mata. Itu air mata bahagia. Mataku tetap melihat ke arah Lana yang memberikan tangannya untuk membantuku naik. Padahal jarak kami masih beberapa meter. Luka di tangan kiriku mendadak menjadi sangat sakit. Memang beberapa kali tangan ini tergesek akar dan bebatuan di tebing ini. Aku terus saja menatap wajah Lana yang manis itu. Tinggal beberapa meter lagi aku akan sampai, tapi entah mengapa badanku terasa berat. Pandanganku menjadi kabur, berat sekali rasanya. Aku mohon jangan sekarang. Aku bicara pada diriku sendiri. Kau tubuhku, kuatlah untuk beberapa saat. Jangan kau buat kelima sahabatku lebih khawatir. Dengan sisa tenaga yang aku punya, aku terus memanjat ke atas dengan satu tangan dan dua belah kakiku. Ayo Bara, sedikit lagi. Ku dengar semua sahabatku memberikan semangat padaku. Mengapa ini begitu sakit? Aku baru merasakan sakit sekali pada bahu kiriku. Aku berhenti di tepi jurang, entah mengapa aku tak sanggup lagi untuk meneruskannya. Habis sudah tenagaku, kawan. Aku melihat di sekelilingku hanya ada kabut pekat. Aku berharap bisa melihat pemandangan indah seperti di puncak gunung Jawa ini. Terus saja aku menatap kabut tebal itu. Mengapa aku jadi merasa nyaman di sini? Apakah hidupku harus berakhir di tepi jurang gunung Jawa ini? Di dalam kabut aku melihat wajah ibuku. Bara, kemari nak. Datanglah dan peluk ibu. Suara itu nyata dan aku mendengar jelas ibuku memanggil. Ibu, ibu, tunggu Bara, Bu. Aku berteriak meski tercekat di sisa-sisa tenagaku. Kemarilah nak, kita pulang. Bara, mengapa kamu diam? Ayo naik sedikit lagi. Lana berteriak dengan kerasnya. Aku pun terkejut entah apa yang terjadi padaku. Akhirnya aku sadar. Aku tadi berhalusinasi. Dengan sekuat tenaga ku coba untuk memanjat jurang ini. Kurasakan tangan Lana berhasil menggapaiku. Kemudian Andi, Jaya dan Lani pun turut membantuku. Terima kasih sahabatku. Terima kasih. Itu saja yang kuucapkan dalam hati. Aku tahu kalian semua lelah, tapi kalian tetap menolongku dengan sisa tenaga yang kalian miliki. Jurangnya dalam juga ya. Aku tertawa bahagia. Kamu masih saja bisa bercanda, Bar. Lana menimpaliku dan memelukku dengan erat. Kupandangi wajah Putra dan tak kusangka Putra tersenyum padaku lalu berkata, Ngapain lo ngeliatin gue kayak orang bego gitu, Bar? Putra bicara diimbangi tawa kecil di bibirnya. Lo bisa melihat, Put. Masih, Bar. Kan lo sendiri yang bilang sama gue kalau mata gue gak apa-apa. Aku senang mendengar Putra berbincang seperti itu. Semangatku kembali tumbuh lalu aku bicara kepada kelima sahabatku. Apakah kalian siap untuk pulang? Aku berbicara sambil berusaha berdiri dengan dibantu oleh Lana. Dengan penuh semangat kami berenam berdiri kembali. Kulihat wajah-wajah lelah dari kelima temanku. Ini bukan apa-apa.
Justru inilah awal perjalanan kami untuk pulang. Malam yang dingin menjadi saksi perjuangan kami berenam melewati hutan Gunung Jawa. Malam yang dipenuhi kabut tebal dan disinari cahaya bulan di atas langit. Putra kembali memimpin perjalanan dingin malam ini, dibantu oleh Andi dengan berjalan beriringan. Jaya menyusul sambil memapa Lani karena Lani merasakan nyeri di kedua belah kakinya. Tinggal aku yang berjalan tepat berada di belakang Lana. Entah berapa lama kami terus berjalan menyusuri hutan ini. Jauh sudah kami turun ke bawah. Namun kaki Gunung Jawa belum juga terlihat dari pelupuk mata. Dengan langkah yang terseok-seok kami terus berjalan tanpa henti. Lelah sekali rasanya. Kepalaku mendadak menjadi berat. Pandangan mataku pun mulai kabur. Aku berbicara pada tubuhku sekali lagi. Aku tahu kau lelah. Wahai tubuhku, tolong bantu aku sekali lagi. Sepertinya tubuhku sudah tak sanggup lagi untuk berjalan. Pandangan mataku berubah menjadi gelap dan... Ibu. Itu suara terakhir yang kuingat seketika tubuhku pun ambruk. Hanya sunyi yang aku rasakan dan dengan sayup-sayup aku dengar suara kumandang azan. Apakah aku berhasil? Gelap. Mengapa gelap sekali di sini? Aku terbaring di ranjang empuk. Sejak kapan aku bisa berada di sini? Mengapa gelap? Ada di manakah aku ini? Apakah aku sudah mati? Ya Allah, izinkan aku kembali ke duniamu. Banyak yang harus aku selesaikan. Beri aku satu kesempatan ya Allah. Dalam gelapku aku menangis. Entah mengapa aku tak bisa menggerakkan tubuhku. Sampai kurasakan tangan kasar yang membelai rambut ke arah wajahku lalu berkata, kamu anak yang baik. Ibu ikhlas jika kamu harus pergi, nak. Ibu, itu suara ibuku. Air matanya terasa jatuh di pipiku dan aku merasakan kuasa Tuhan saat itu. Cahaya yang mulai terlihat di ujung sana akhirnya aku bisa membuka mataku dengan perlahan. Ibu, ya Allah Bara, kamu masih hidup, nak. Bara merindukan ibu. Maafkan Bara. Meneteslah air mataku bersamaan dengan senyum bahagiaku. Karena aku bisa melihat ibuku kembali. Aku melihat di sekeliling ruangan itu, kemudian aku menanyakan keberadaan kelima sahabatku. Di mana teman-temanku, Bu? Mereka ada di luar. Sebentar. Ibu panggilkan mereka ya. Ibu kemudian bangkit dan meninggalkan ruangan itu. Aku bersandar di ujung ranjang dan menanti kelima sahabatku datang. Lana, orang pertama yang aku lihat dan langsung memelukku. Lalu Andi, Jaya, dan Lani mereka masuk ke ruangan itu dengan wajah penuh kebahagiaan. Andi pun berkata, akhirnya lo sadar juga ya, Bar. Baru juga beberapa jam gue tidur, Dik. Kamu koma selama 2 bulan, Bar. Lana menanggapi pembicaraanku. Aku terkejut mendengar itu dari Lana. Rasanya aku hanya tertidur beberapa jam setelah aku pingsan di kaki Gunung Jawa dan berada di tempat ini. Hanya itu yang aku ingat. Yang terpenting kamu sekarang sudah siuman, Bar. Putra, di mana Putra? Kelima sahabatku hanya diam dan tak menjawab pertanyaanku. Kemudian Andi bicara. Apa lo gak ingat apa-apa, Bar? Gue ingat kita berdua berhasil membawa Putra kembali dari jurang tersebut. Dan Putra sempat bicara sama gue kalau matanya pun sudah bisa melihat. Lalu di mana Putra sekarang? Apa sudah kembali ke rumahnya? Kita memang berhasil membawa Putra kembali ke atas. Namun nyawa Putra tak tertolong lagi, Bar. Lo jangan bercanda, Andi. Jelas-jelas gue bicara sama Putra setelah kita sampai ke atas jurang. Kamu pingsan sewaktu aku berhasil meraih tanganmu, Bar. Aku masih sadar, Lan. Aku masih ingat kalian menarik tanganku dari jurang itu. Lo harus terima kenyataan ini, Bar. Putra udah meninggal sewaktu berada di jurang. Dan gue yang memapahnya sampai ke atas. Tidak mungkin. Kalian jangan bercanda.
Bagaimana mungkin ini terjadi, Ndi? Gue sendiri yang memeriksa detak jantungnya. Tapi kenyataannya Putra udah tiada, Bar. Kepala Putra tertusuk batang kayu hingga tembus ke belakang. Gak mungkin. Ini gak mungkin. Aku terus saja tak percaya apa yang dikatakan Andi padaku. Aku berteriak di ruangan itu dan mengeluarkan air mata, demikian pula dengan teman-temanku. Mereka ikut menangis saat itu. Putra, mengapa lo pergi? Bukankah lo janji akan bertahan hingga kita sampai daki Gunung Jawa? Aku bicara dalam hati dan tidak percaya atas apa yang sebenarnya terjadi. Ngapain lo ngeliatin gue kayak orang bego gitu, Bar? Ini kata-kata terakhir dari Putra yang masih aku ingat. Setelah aku sudah sedikit membaik, aku mengajak Andi, Jaya, Lana, dan Lani untuk mengantarkanku ke tempat peristirahatan terakhir Putra. Putra dimakamkan tak jauh dari rumahnya. Kami berlima datang mendoakan kepergian Putra untuk selama-lamanya. Putra, makasih. Lo telah mau jadi seorang sahabat untuk kami. Gue akan merindukan sosok lo. Semoga lo tenang di surga. Amin. Setelah pendakian tersebut, kami berlima meneruskan kegiatan seperti biasanya sampai kami lulus dan menjadi seorang sarjana. Lana, ya gadis yang aku cintai, akhirnya aku nyatakan cintaku padanya dan kami menikah. Orang tua Lana memiliki sebuah perusahaan dan aku dijadikan seorang yang dipercayai untuk mengurus perusahaan tersebut. Karena pengalaman kami di Gunung Jawa membuat ayah Lana menilaiku sebagai orang yang bertanggung jawab. Sekarang, aku hidup bahagia bersama wanita yang aku cintai. Namanya Baraksara. Dan ini, kisah nyata beliau di tahun 1988, Jawa Tengah. Tak ada yang tak mungkin bagi Allah. Jadilah, maka jadilah. Sekian. Terima kasih buat Lukas Priyatno yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Slamet memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, Kang Slamet pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.